kok bisa ya dia memutuskan kerjasama secara sepihak kayak gitu? Hal yang gue tahu sih MS Glow itu ownernya Maharani ya, bukannya Sandi. Hola netizen yang tercinta, kabar mengejutkan datang dari pemilik bisnis kecantikan Maharani Kamala. Melalui media sosialnya, Maharani Kamala mengumumkan secara resmi bahwa kini ia sudah keluar dari MS Glow. Menurut informasi yang beredar, duo pemilik brand MS Glow yakni Maharani Kamala dan Sandi Purnamasari dikabarkan pecah kongsi. Maharani menyebut jika ia sudah tidak berhak lagi menggunakan merek atas nama MS Glow setelah mendapat surat dari pihak manajemen PT Kosmetika Cantik Indonesia di bawah naungan Sandi Purnamasari dan Gilang Widya Pramana. Di balik kabar mundurnya Maharani dari brand MS Glow setelah 8 tahun, rupanya ada isu terkait pecah kongsi antara Maharani Kamala dan Sandi Purnamasari. Pertemanan keduanya dikabarkan pecah dan tercium publik sejak awal bulan Agustus 2024. Dalam surat pengundurannya, Maharani sempat mengucapkan terima kasih kepada Sandi Purnamasari dan Gilang Widya atas kerjasama mereka selama 8 tahun lamanya. Tidak lupa, dengan rendah hati Maharani juga menyampaikan permohonan maaf kepada partner bisnisnya tersebut. Maharani juga meminta kelonggaran waktu terkait perubahan nama untuk beberapa produk dan klinik kecantikan yang sebelumnya berada di bawah naungan MS Glow hingga akhir tahun 2024. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kali ini gue mau ngebahas mengenai katanya pecah kongsi antara Maharani dan Sandi, dan secara resmi 2 hari yang lalu Maharani memposting bahwasanya dia sudah bukan bagian dari MS Glow. Sebenarnya bukan bagian dari MS Glow itu sudah sejak lama, hanya saja baru diumumin sekarang atau baru terpublish sekarang. Nah, ngomong-ngomong nih guys, mungkin kalian mikir ya kalau bisnis MS Glow itu seakan-akan bisnis bersama antara Maharani dan Sandi yang dikelola bersama dengan pabrik yang sama, dengan produk yang sama, dengan manajemen yang sama, dengan di bawah naungan PT yang sama. Honestly ya, yang kalian nggak pernah tahu behind the scan-nya, Maharani dan Sandi itu hanya bekerja sama dalam arti penamaan brand. Jadi Maharani dan Sandi itu memang dari awal berdiri mereka memiliki manajemen dan PT tersendiri dan memproduksi produk yang berbeda, hanya saja penggunaan logonya itu menggunakan MS Glow. Nah, untuk produk skincare-nya sendiri itu mereka memiliki ibaratnya itu resep yang sama, cetakan yang sama, kualitas yang sama, sehingga yang diproduksi sama Rani dengan yang diproduksi sama Sandi itu 2 hal yang berbeda, hanya resep, nama, semua itu sama. Makanya Maharani dengan Sandi itu punya reseller dan distributor yang berbeda-beda. Jadi kalau kalian lihat tuh, meskipun kalian pernah mungkin lihat ada beberapa klinik MS Glow, MS Artistic ya, beberapa klinik itu tuh manajemennya undernya itu berbeda. Contoh di wilayah Geraha Raya itu kalau nggak salah undernya Maharani, di beberapa wilayah tertentu ada undernya Sandi, di Kemang itu kalau nggak salah Maharani. Bahkan beberapa distributor itu berbeda. Jadi saya kan pernah menjadi resellernya MS Glow ya. Nah, saya ngambil beberapa produknya MS Glow itu di salah satu distributor di bawah grupnya Maharani. Saya tanya, kenapa kamu kenapa dipecah antara distributornya Sandi dengan distributornya Maharani? Karena ini adalah bagian dari bisnisnya mereka. Jadi beberapa distributor yang tersebar itu belum tentu undernya Sandi, belum tentu undernya Maharani. Tujuannya adalah supaya mereka melihat penjualan terbesar itu ada di grup yang mana. Jadi secara pembagian profit bisnis itu memang based on distributor. Karena memang awalnya Sandi dan Maharani memang sudah punya distributor sendiri-sendiri guys sebelum berdirinya MS Glow. Jadi fair buat mereka untuk melihat pemasukan mereka itu dari distributor tuh berbeda-beda. Saya punya distributor pemasukannya segini, profit yang saya dapatkan segini, begitupun juga Maharani punya distributor dan reseller segini, penghasilannya segini. Mungkin yang akan mereka sharing bersama itu penggunaan merek MS-nya. Nah, jeleknya saya nggak tahu nih sebenarnya apa benar seperti itu ya, karena kalau ngomongin sesuatu yang kita nggak pernah tahu kan jatuhnya nanti fitnah. Cuma yang saya dapat dari surat yang ditulis ini bahwasanya pihaknya Sandi dan Gilang itu memutuskan sepihak Rani dilarang untuk menggunakan nama penamaan MS Glow lagi. Nah, jadi kalau katanya sih, kalau gua denger ya atau gua sempet tanya-tanya, merek MS ini udah didaftarkan secara diam-diam sama pihaknya Sandi dan Gilang. Makanya guys, kalau kita berbisnis ya sama teman, sama keluarga, sama pasangan, itu perlu kita sepakati dari sisi hukum dan perlu berada di naungan legalitas yang sama supaya ketika ada pemisahan atau apa, atau ada hal yang sesuatu yang berbeda lah, atau pelanggaran atau pengkhianatan
pendapatan itu tidak semata-mata karena kita berada di satu PT yang sama. Terus yang kedua adalah perlu namanya pendaftaran merek haki itu tidak boleh sepihak. Kita membangun merek itu bersama, secara etika harus bersama-sama mendaftarkan haki. Cuma masalahnya PT mereka berdua beda guys, gimana coba gitu kan. Nah itu saya nggak begitu paham sih kalau dari sisi hukum ya. Nah terus yang ketiga, potensi pecah antar partner teman ataupun antar partner keluarga pun itu sering terjadi guys. Kita lihat juga Baba Rapi gitu kan, juga suami istri kan pisah, cuma mereka tetap menggunakan nama Baba Rapi di bisnisnya mereka, hanya mereka bagi area bisnisnya, ini wilayah ini wilayah ini, karena memang mungkin pendaftaran hakinya ya memang masih bersama-sama saat dulu kan, masih berada di PT yang sama segala macam. Terus juga rumah makan Suharti juga pisah tuh ya guys. Namanya juga partner bisnis itu kan kayak jodoh ya, bisa long last bisa enggak. Yang jelas kunci utama berbisnis itu harus menemukan partner yang tepat. Ketika kita menemukan partner yang tepat, kita harus maintain, harus jaga, harus benar-benar bersinergi. Kalaupun sesama partner, kadang-kadang kan kita ini suka ini ya, saling berkompetisi. Jangankan partner, kita bersama teman tuh terkesan saling berkompetisi. Kadang-kadang partner melihat partner ini punya usaha apa itu ya, yang terkadang juga bisa memicu kompetisi, sehingga udahlah kita nggak usah gabung aja, bisnisnya beda-beda aja lah. Atau juga ini merek udah kita dapat ini, biasalah itu mah terjadi gitu. Tapi gua sih memang lebih suka mereka pecah ya, karena ya maksudnya bukan berarti gua seneng dengan perpecahan. Gua seneng kalau mereka pecah kongsi aja, karena ya Maharani kan juga sudah punya nama lah gitu. Kalau mau dia bikin bisnis apa juga udah gampang, dia udah punya urban juga kan, masing-masing udah kuat sih, cuma hanya nama aja, nggak masalah. MS Glow juga lagi turun guys penjualannya. Gua ngobrol kemarin sama distributor juga, turun loh penjualan MS Glow itu. Iya turun, jadi karena udah banyak skincare sekarang, udah menjamu dan udah banyak pesaingnya juga, itu sih. Sumpah ini gue cukup shock dan sedih ya. Berita yang cukup menyedihkan datang dari Maharani, tapi bukan Puan Maharani, melainkan Maharani Kemala atau yang kita kenal sebagai owner MS Glow di 8 tahun terakhir ini ya. Ternyata MS Glow itu punyanya Sandi sama Maharani gitu. Dan sekarang Maharani bikin pernyataan bahwa dia sudah mengundurkan diri dari MS Glow. Dia bukan owner MS Glow lagi. Dan kabarnya si Maharani Kemala ini dipecat secara sepihak gitu loh. Pokoknya sampai akhirnya dia bikin surat pengunduran diri seperti ini. Jujur gua shock dan sedih banget ya. Karena kayak 8 tahun loh. Dan MS Glow ini bukan brand yang asing. MS Glow ini brand yang familiar banget, yang ada di mana-mana, yang 8 tahun terakhir tuh yang kita pakai, yang kita tahu, yang kita dengar, yang ada di sekitar kita gitu. Dan yang udah kental banget kita taunya ya Maharani Kemala ini gitu loh, yang punya. Dan sekarang kayak gila, gue mau nangis tau gak? Kayak brand yang dibangun bareng-bareng ya, mereka berdua, si Maharani sama Sandi, tiba-tiba sekarang pecah. Tapi selebgram dan para artis tuh pada memberikan support sama Maharani Kemala. Jadi kayak kenapa nggak dari dulu aja, keren sendiri loh, terus semangat mom dan lain sebagainya. Pokoknya orang-orang memberikan supportnya buat Maharani Kemala guys. Jujur gue shock ya, gila. Kayak dari sini kita belajar ya guys ya, terlepas dari apapun alasannya mereka akhirnya pecah kongsi kayak gini. Lu pada kalau mau bikin brand better sendiri aja udah. Kalau mau sama pacar ribet, nanti putus ribet, sama temen nanti ada cekcok juga ribet. Udah paling bener lu kalau mau bikin brand ya, lu sendiri aja udah. Emang bisa ya owner dikeluarkan dari brandnya sendiri? Lihat no, Maharani owner MS Glow dikeluarkan sepihak oleh partnernya sendiri guys. Iya, jadi lagi rame banget guys. Owner MS Glow yaitu Maharani Kemala membuat surat pernyataan di akun sosial medianya bahwa dia mengundurkan diri dari brandnya sendiri yaitu MS Glow. Surat pernyataan pengunduran diri tersebut dibuat setelah Maharani menerima surat dari manajemen partnernya yaitu Sandi dan suaminya yang telah ditandatangani sebelah pihak. Setelah surat pernyataan tersebut rilis, semua dibikin bingung, netizen bingung, artis-artis bingung. Loh kok bisa? Dia kan owner, kok bisa-bisanya dia mengundurkan diri dari brandnya sendiri? Iya, jadi seperti kita tahu MS Glow itu ada 2 owner guys. Yang pertama itu Sandi, yang kedua
kedua Maharani. Dan lagi-lagi Erin salvok sama head komenan yang tertuju pada Sandi. Kok bisa ya dia memutuskan kerjasama secara sepihak kayak gitu? Padahal yang gue tahu sih MS Glow itu ownernya Maharani ya, bukannya Sandi. Dua orang itu emang banyak masalahnya, orang Malang pasti tahu deh. Bukan netizen aja yang komen-komen, banyak banget artis centang biru yang komen, salah satunya Nikita Mirzani, dia komen kayak gini. Dan juga gua salvok sama kayak gini. Nah, apakah ini awal mula dari perang dingin antara dua owner tajir ini, guys? Tapi sumpah gua ada satu komenan yang gua salvok. Ngapain sih kalian ngurusin dua orang kaya, dua orang tajir? Udah urusin aja sama kalian. Perlu juga sih, mereka pusing juga tajir. Tapi akhirnya Maharani membuat instastory untuk mengajak netizen tidak menyalahkan siapapun, karena keputusan yang dia buat itu sudah sangat amat bulat, guys. Jadi kita doakan saja gitu kan, antara dua owner ini. Nggak usah doain orang kaya, doain aja diri sendiri.